Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Humas A semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai apa itu galaksi, galaksi Bima Sakti, dan benda-benda langit. Untuk itu, simak videonya sampai habis ya. Check it out. Galaksi adalah sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik atau yang disebut gravitasi. Galaksi merupakan benda yang terdiri atas miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Ciri-ciri galaksi. Galaksi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu semua galaksi memiliki inti dari sistem galaksi. Yang kedua, sebuah sistem yang terdapat pada galaksi merupakan rotasi. Yang ketiga, galaksi memiliki bentuk tertentu, misalnya saja bentuk spiral, elips, dan bentuk tidak beraturan. Yang keempat, jarak antara galaksi yang satu dengan yang lainnya jutaan tahun cahayanya. Yang kelima, galaksi-galaksi hanya terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti. Yang keenam, sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Macam-macam galaksi bisa dilihat dari bentuknya. Astronom mengklasifikasikan galaksi menjadi 3 jenis utama berdasarkan bentuknya, yaitu galaksi spiral, galaksi eliptis, dan galaksi tak beraturan. Sampai sekarang, ada beberapa galaksi yang sudah diketahui masyarakat luas. Yang pertama, galaksi spiral merupakan tipe galaksi yang terdiri dari piringan galaksi yang rata dan berputar, yang berisi bintang, medium antar bintang, dan pusat konsentrasi bintang-bintang di bagian tengah galaksi. Yang kedua, galaksi eliptis merupakan tipe galaksi yang memiliki bentuk dasar elipsoid serta memiliki kecerahan yang halus. Bintang-bintang yang ada di dalam galaksi eliptis memiliki usia jauh lebih tua dibanding bintang-bintang yang ada di dalam galaksi spiral. Yang ketiga, galaksi tidak beraturan merupakan sebuah galaksi yang tidak memiliki bentuk beraturan, tidak menyerupai galaksi spiral maupun galaksi eliptis. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang lebih, dengan diameter sekitar 130.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 dan juga dikenal sebagai galaksi Milky Way. Galaksi Bima Sakti memiliki berat sekitar 700 miliar hingga 2 triliun kali lebih berat dari matahari. Macam-macam galaksi ini merupakan salah satu galaksi yang memiliki berbagai benda angkasa di dalamnya dan bergerak dengan sangat teratur. Dari penjelasan di atas, galaksi Bima Sakti kita termasuk ke dalam galaksi yang berbentuk spiral. Selanjutnya adalah benda-benda langit. Yang pertama ada asteroid. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam tata surya terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Sebagian besar kelompok asteroid dijumpai berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal sebagai sabuk utama atau main belt. Selain asteroid yang mendiami daerah sabuk utama, ada kelompok asteroid dengan orbit yang berbeda seperti kelompok Trojan dan kelompok asteroid AAA, yaitu Asteroids Amor, Apollo, Aten. Beberapa asteroid yang telah diidentifikasi antara lain Ceres merupakan asteroid terbesar yang juga masuk kategori planet kerdil atau planet Katai dengan diameter 780 km. Ada juga Pallas 560 km, Vesta 490 km, Hygiea 388 km, Juno 360 km, dan Davida 272 km. Selanjutnya ada meteor. Meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi disebut meteorit.
Tumbukan meteorit berukuran besar pada permukaan bumi seringkali menimbulkan lubang besar di permukaan bumi yang disebut sebagai kawah meteorit. Contohnya, kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat yang lebarnya sekitar 1265 meter. Selanjutnya ada komet. Komet merupakan anggota tata surya yang terdiri atas pecahan benda angkasa, es, dan gas yang membeku. Komet mengorbit matahari dalam suatu lintasan yang berbentuk elips, strukturnya terdiri atas kepala dan ekor komet. Kepala komet berdiameter lebih dari 65.000 km meliputi inti dan koma. Salah satu komet yang terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh Edmund Halley. Rata-rata periode munculnya orbit komet Halley terjadi setiap 76-79 tahun sekali. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986 dan diperkirakan akan tampak kembali pada tahun 2061. Inti atau pusat dari komet Halley sangatlah gelap, dengan diameter kurang lebih 1024 km. Selain komet Halley, terdapat beberapa nama komet lainnya, seperti komet Hyakutake dan Hale-Bopp. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Satelit juga berotasi mengelilingi sumbunya sendiri. Pada umumnya, arah rotasi dan revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planet lainnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit planet Neptunus. Planet yang telah diketahui tidak memiliki satelit adalah Merkurius dan Venus. Berikut ini adalah nama-nama satelit beserta jumlahnya untuk masing-masing planet. Berdasarkan tabel tersebut, bulan merupakan satu-satunya satelit bumi dengan diameter kurang lebih 3.476 km atau sekitar 1/4 diameter bumi. Jarak rata-ratanya ke bumi sekitar 384.000 km. Periode revolusi bulan terhadap bumi sekitar 29,5 hari, sedangkan periode rotasinya sama dengan revolusinya. Pergerakan bulan dari waktu ke waktu menyebabkan terjadinya perubahan sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan antara matahari, bumi, dan bulan. Perubahan sudut tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan bulan jika dilihat dari bumi yang disebut sebagai fase bulan. Jika bulan berada pada fase terdekat ke matahari, bagian bulan yang menghadap ke bumi akan tampak gelap. Keadaan seperti itu disebut fase bulan baru. Sementara bulan melanjutkan pergerakannya mengitari bumi, tampak bulan berubah menjadi fase bulan sabit. Lalu bulan setengah, bulan 3/4, kemudian menjadi bulan purnama. Setelah tercapainya fase purnama, fase berikutnya adalah kebalikannya sampai pada akhirnya terjadi fase gelap atau baru kembali. Demikian pembahasan mengenai galaksi, galaksi Bima Sakti, dan juga benda-benda langit. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.